Aku selalu hidup dengan keyakinan bahwa cinta tanpa syarat untuk putraku sendiri suatu hari akan membuatnya belajar berterima kasih. Aku tidak pernah membayangkan bahwa putra yang kubesarkan akan sanggup secara diam-diam mengurus asuransi jiwa atas namaku dengan nilai pertanggungan yang tinggi, lalu mencoba merancang kematianku agar terlihat seperti kecelakaan tragis saat pendakian gunung. Namun, ada sesuatu yang sama sekali tidak ia perhitungkan. Akulah yang menjalankan skenario yang telah kupikirkan matang-matang. Kamil, kataku dengan tenang di telepon, dengan nada lembut seperti biasa. Ibu baru saja mentransfer 330.000 zloty untukmu. Belikan Claudia vitamin yang bagus, jaga dia dan anak kalian. Oke. Kamil segera membalas dengan tawa riang. Suaranya terdengar tanpa beban dan hangat, seolah-olah ia benar-benar suami yang protektif dan anak yang berbakti seperti yang ia perankan. Tentu, Bu, lagi pula aku akan segera menjadi seorang ayah. Aku harus merawat mereka dengan baik. Aku ingin mengatakan sesuatu lagi, mungkin untuk memperpanjang momen singkat itu sedikit lebih lama. Tetapi ia mengakhiri percakapan dengan cepat. Baik, Bu, aku harus tutup teleponnya. Sekarang banyak sekali yang harus kupikirkan. Dalam suaranya tidak ada sedikit pun rasa terima kasih, bahkan sekadar ucapan, terima kasih, pun tidak. Aku menelan kepahitan dari keheningan yang tercipta di antara kami dan menjawab dengan suara lirih, baiklah, Ibu menyayangimu, Nak. Namun, sebelum aku sempat menutup telepon, terdengar olehku sebuah kalimat yang akan selamanya terngiang dalam ingatanku. Akhirnya si tua itu mentransfer uangnya juga. Itu suara Claudia. Aku terdiam membeku. Aku menggenggam telepon dengan erat, masih dengan secercah harapan bahwa Kamil akan bereaksi, bahwa ia akan membelaku. Aku salah. Sangat hati-hati, dengus Kamil. Kita bahkan harus mengarang cerita kehamilan ini untuk mendapatkan uang darinya. Tanganku mulai gemetar. Aku meremas telepon begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Dalam sekejap, semua kenangan indah pecah seperti gelembung sabun, dan sebagai gantinya, yang ada hanyalah hawa dingin yang menusuk dan kehampaan. Kamil selalu memiliki masalah keuangan. Sebelum menikah, ia terus-menerus meminta bantuanku. Terkadang ratusan, terkadang ribuan zloty. Dan aku selalu membantunya. Ketika ia terjerat utang judi, akulah yang melunasi kewajibannya. Lubang keuangan satu demi satu, tanpa akhir. Namun, aku tidak naif, aku tahu persis seperti apa dirinya. Aku selalu menyisakan cadangan keuangan untuk diriku sendiri, tetapi kali ini kewaspadaanku menurun. Ia berkata bahwa Claudia sedang mengandung. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, aku mempercayainya begitu saja. Sekarang aku melihat kebenaran, dingin seperti es dan tajam seperti pisau. Setelah pernikahan, Kamil praktis berhenti mengunjungiku. Ia beralasan sibuk dengan pekerjaannya, kehidupan barunya, dan tugas-tugas perkawinannya. Aku menemukan ratusan alasan untuknya, tetapi hari ini, untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa aku tidak pernah menjadi bagian dari dunianya. Dari telepon, aku masih mendengar suara riang Claudia yang berdiskusi dengan Kamil tentang untuk apa uangku akan mereka habiskan. Aku berdiri terpaku di ruang tamu, dengan telepon masih di tangan, dan di telingaku bergema keheningan. Jenis keheningan yang membuatmu merasa seolah-olah seluruh dunia sedang menertawakanmu. Ketika percakapan akhirnya berakhir, aku mengerti bahwa aku menyesali segalanya,
tetapi semuanya sudah terlambat. Aku tidak menyangka bahwa hanya 2 hari kemudian, Camille akan muncul di depan pintuku. Setelah bertahun-tahun dalam kesendirian, suara ketukan pintu terasa hampir asing bagiku. Aku mengucek mata, berjalan mendekat, dan membuka pintu. Di hadapanku berdiri Camille, dan di sebelahnya, Claudia. Aku tersenyum hangat, berusaha membuat suaraku terdengar wajar. Camille, kejutan sekali. Ada apa kamu kemari? Ia tersenyum lebar, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Ia meletakkan sebuah tas di tanganku, bahkan tanpa menunggu aku mengambilnya. Aku sedang libur dan berpikir untuk mengunjungimu. Aku membawakanmu beberapa suplemen agar kamu tetap bugar. Claudia segera bergabung dalam percakapan dengan senyum cerah. Helena, Anda tidak tahu betapa seringnya Camille membicarakan Anda. Di rumah, Anda adalah topik nomor 1, tetapi pekerjaannya begitu menyita waktu sehingga ia tidak punya waktu untuk berkunjung. Aku memandang mereka dan nyaris tidak bisa menahan tawa dalam hati. Mereka benar-benar tidak berniat melepaskan peran mereka. Mereka memerankannya dengan dedikasi penuh. Baiklah, pikirku. Jika kalian ingin pertunjukan, kalian akan mendapatkannya. Aku juga tahu cara berakting. Aku berkata dengan lembut, menepuk bahu Camille. Fakta bahwa kalian memikirkanku saja sudah sangat berarti. Ayo, masuklah. Begitu mereka berada di ruang tamu, Camille menunjuk ke sebuah kursi dan berkata, Bu, jangan hanya berdiri di situ. Mari kita duduk dan mengobrol. Saat itu aku sudah merasa bahwa ini bukan sekadar kunjungan basa-basi. Dan aku tidak salah. Camille menggaruk kepalanya, seolah-olah itu adalah ide iseng, menatap Claudia dan berkata dengan sikap pura-pura acuh tak acuh, begini, Bu, Claudia sedang hamil dan apartemen kami sangat kecil. Kami nyaris tidak muat. Kami bertanya-tanya apakah kami bisa tinggal bersamamu untuk sementara waktu. Aku tidak langsung menjawab. Aku memandang mereka dengan sedikit senyuman. Claudia mendesah secara teatrikal, seolah-olah topik itu menyebabkannya sakit. Sejujurnya, kami sedang kesulitan, Helena. Sangat sempit, dan dengan bayi yang akan segera lahir, itu tidak sehat baik untukku maupun untuk si kecil. Sejujurnya, pasangan itu sudah mengincar rumahku sejak lama. Sebuah rumah pribadi, terletak hampir di jantung kota, di daerah yang tenang, dengan akses mudah kemana-mana. Nilai properti itu sudah lama melampaui 1 juta. Camille tumbuh di rumah ini dan tahu persis nilainya. Aku mengangguk dengan tenang. Tentu, kalian boleh pindah. Di mata Camille muncul kilatan kepuasan, tetapi ada sesuatu yang lain, sesuatu dalam tatapannya yang menunjukkan bahwa ini bukanlah akhir. Ia ragu-ragu dan kemudian menambahkan, seolah-olah biasa saja, karena kita akan tinggal di sini, bukankah lebih masuk akal jika rumah ini diatasnamakan aku? Aku bisa mengurus pajak, perbaikan, dan sedikit meringankan bebanmu. Claudia segera menyambung topik itu, berkata dengan nada lembut, hampir protektif, tepat sekali, Helena. Bagaimanapun juga, kita adalah keluarga. Anda sudah cukup banyak berkorban. Sekarang Anda harus beristirahat, tidak perlu khawatir tentang tagihan. Mendengarkan melodi manis mereka, aku merasakan ketidakpedulian yang aneh. Dulu, setiap kalimat seperti itu akan membuatku tidak bisa tidur. Dulu, aku akan memberikan semua yang kumiliki kepada mereka.
Tapi hari ini, di hatiku tidak bergetar sedikit pun. Tentu, kataku dengan ramah. Kamil tertegun sejenak. Wajah Claudia menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi ia cepat-cepat menenangkan diri. Aku tersenyum dalam hati. Biarkan mereka melanjutkan sandiwara mereka. Aku hanya penasaran sejauh mana mereka mampu melangkah. Sejak Kamil dan Claudia pindah ke rumahku, suasana berubah secara tidak kentara namun jelas. Baru hari kedua, Claudia duduk di sebelahku di sofa, dengan senyum manisnya yang lengket di wajahnya. "Helena, bagaimana proses pengurusan akta rumah?" tanyanya dengan kepura-puraan khawatir. Aku menatapnya, mendesah dalam hati, dan menjawab, "Masih butuh beberapa hari. Ini lebih rumit dari yang kukira." Senyumnya menegang sejenak, tetapi ia segera meredakan ketegangan dengan tawa ringan. "Tidak apa-apa, kami tidak terburu-buru. Kami akan menunggu." Tentu saja mereka akan menunggu. Mereka tidak punya pilihan lain. Selama dokumen itu belum siap, rumah itu masih milikku. Sejak saat itu, perilaku mereka berubah secara radikal. Claudia mulai bangun lebih pagi untuk menyiapkanku sarapan. Kamil, yang seumur hidupnya tidak pernah menyentuh pekerjaan dapur, tiba-tiba mulai mencuci piring dan membersihkan meja. Setiap kata dan setiap gerak-gerik mereka dipenuhi dengan kemanisan, menciptakan citra sempurna seorang putra yang perhatian dan menantu yang penyayang. Tapi aku tahu yang sebenarnya. Itu adalah sandiwara, dan mereka hanya menunggu, memainkan peran mereka dan dengan sabar menghitung hari. Kamil tidak pernah tipe orang yang melayani orang lain. Saat kecil, ia memperlakukanku seperti seorang pelayan, mengharapkan segalanya disajikan, dikerjakan, dan diatur, seolah-olah itu adalah haknya yang tidak dapat diganggu-gugat. Dan sekarang, tiba-tiba, ia mengelap meja. Itu hampir lucu. Aku memberikan seluruh hidupku untuknya, melepaskan segalanya agar ia tidak kekurangan apapun, dan ia hanya melihatku sebagai tambang emas yang harus dikuras habis. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berguling-guling di tempat tidur, tersiksa oleh sebuah pertanyaan yang tidak mau hilang. Apakah aku terlalu kejam? Apakah aku berlebihan? Tapi jika aku benar-benar berhati dingin, apakah aku akan memaafkannya berkali-kali? Apakah aku akan menahan suasana hatinya, utang-utangnya, dan teriakannya? Apakah aku akan terus percaya berulang kali bahwa ia bisa berubah? Aku selalu berharap bahwa cinta seorang ibu bisa menyembuhkan segalanya. Tiba-tiba, aku mendengar bisikan dari ruang tamu. Pada prinsipnya, aku tidak suka menguping, tetapi sesuatu mendorongku diam-diam ke arah pintu. Aku menempelkan telingaku ke kayu pintu dan kemudian aku mendengar sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Begitu dia menandatanganinya, "Kita singkirkan dia," kata Kamil dengan nada sedingin es. Aku membeku. Claudia terkekeh, tidak menyembunyikan kegembiraannya. Tepat sekali. Dan sampai saat itu, seluruh uang pensiunnya akan menjadi milik kita. Ibumu, dengusnya. Bagiku dia hanyalah beban. Bagiku juga, jawab Kamil. Sekarang aku memilikimu, untuk apa aku membutuhkannya? Rasa dingin menjalari tulang punggungku. Itulah putraku, anakku, yang kutimang, kuberi makan, kuajari, dan kubela. Di mana kesalahanku? Mungkin aku terlalu mencintainya? Mungkin aku terlalu banyak memberinya, dan karena itu ia percaya bahwa ia berhak atas segalanya?
Aku teringat sebuah momen yang sudah lama berusaha kulupakan. Kamil masih di universitas ketika ia pertama kali terjerat judi. Ia memiliki utang puluhan ribu. Sebelum aku sadar, penagih utang sudah datang ke pintu. Aku sangat ketakutan. Ia berlutut di hadapanku, menangis dan memohon bantuan, bersumpah bahwa ini adalah yang terakhir kalinya. Dan aku mempercayainya. Aku memblokir akses ke rekeningnya, mengurungnya di rumah agar ia mengerti apa yang sedang ia lakukan. Dan ia menjadi sangat marah. Ia menggedor pintu, melontarkan ancaman. Jika ini terus berlanjut, aku tidak bertanggung jawab atas tindakanku, teriaknya. Aku tidak sanggup meninggalkannya saat itu. Aku ingin percaya dengan sekuat tenaga bahwa masih ada harapan untuknya. Suatu hari aku membawakannya sup. Ia merebut piring itu dari tanganku dan kuah panasnya tumpah ke tubuhku. Tanganku terbakar, dan ia hanya berdiri di sana, menatapku dengan jijik. Berapa lama lagi kau akan memperlakukanku seperti ini? Desisnya. Aku ingat berlutut di lantai, memunguti pecahan piring yang pecah dan kuah yang tumpah. Kulitku terasa perih, tetapi aku tetap diam. Apakah salah menyelamatkannya? Apakah salah percaya bahwa seseorang yang begitu hampa di dalam bisa belajar mencintai suatu hari nanti? Dari luar, kehidupan Kamil hari ini tampak lebih baik dari sebelumnya, tetapi di bawah penampilan itu, ia hanya menjadi lebih perhitungan, lebih serakah, dan lebih dingin. Di matanya, aku tidak lagi memiliki nilai apapun. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku membiarkan diriku menangis, tetapi aku belum tahu bahwa yang terburuk masih akan datang. Pagi itu cerah. Cahaya masuk melalui tirai, menciptakan bayangan di sprayku. Aku membuka mata perlahan, meregangkan tubuh, dan secara naluriah melihat ke samping tempat tidur. Kosong. Segera setelah itu, aku melihat karpet di sebelah tempat tidur. Di sanalah Goofy, anjingku, satu-satunya temanku selama beberapa tahun terakhir, biasa tidur. Setiap pagi ia menyambutku dengan hidungnya yang basah, mengibaskan ekornya dan menunggu untuk diajak jalan-jalan. Tapi hari ini ia tidak ada. Goofy, panggilku pelan, bertepuk tangan dan keluar dari kamar tidur. Aku mencari di ruang tamu. Aku melihat ke bawah meja, di bawah tangga. Tidak ada. Di dapur, mangkuk airnya penuh, yang berarti anjing itu ada di rumah tadi malam, tetapi mangkuk makannya kosong. Kecemasan mulai menyesakkan tenggorokanku. Aku memanggil semakin keras, Goofy, sayang, ini tidak lucu. Aku keluar ke taman. Rumput berkilauan karena embun pagi. Udara berbau tanah, tetapi aku sama sekali tidak menikmatinya. Keheningan itu mengganggu, telingaku sampai berdengung. Aku mencari di seluruh rumah, memeriksa setiap kamar, setiap sudut. Aku melihat di bawah tempat tidur, di lemari, bahkan di ruang cuci. Ia tidak ada di manapun. Baru ketika aku mendekati tempat tidurnya, kepastian itu menghantamku. Ia tidak kabur. Mereka telah membawanya pergi. Dari sudut mataku, aku melihat Kamil dan Claudia di meja. Mereka sedang sarapan, berbicara dengan tenang. Claudia menggeserkan kukunya di atas piring, menghasilkan suara yang tak tertahankan. Aku mengertakkan gigi dan bertanya dengan nada setenang mungkin, Kamil, apa kau melihat Goofy? Ia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Anjing itu?
Tadi pagi aku membawanya keluar dan meninggalkannya di suatu tempat. Aku membeku. Di kepalaku bergema suara gemuruh, seolah-olah dunia telah runtuh dalam sekejap. Apa katamu? Aku berhasil mengucapkannya. Aku mengepalkan tanganku, mencoba tetap tenang. Kamil mengangkat bahu, mengunyah daging asapnya dengan tenang. Hanya anjing tua. Selalu menghalangi jalan. Tanpanya akan lebih tenang. Aku merasa mual. Kau tidak tahu apa artinya dia bagiku. Kamil menatapku dengan malas, seolah-olah tidak mengerti kenapa harus ada keributan seperti ini. Bu, jangan berlebihan. Usiamu sudah 60 tahun, untuk apa kau memelihara anjing? Kau sudah menyia-nyiakan lebih dari 10 tahun dan entah berapa banyak uang untuknya. Aku sudah membantumu. Kau tidak perlu lagi mengurusnya. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap meja kopi, di mana ada foto tua yang pudar. Aku di sofa, memeluk Goofy muda. Kami berdua tersenyum, penuh kedamaian. Ia adalah keluargaku, hatiku. Dan mereka telah mengambilnya dariku tanpa berkedip. Matahari masuk melalui jendela, tetapi aku belum pernah merasa sedingin ini. Kemudian, sesuatu di dalam diriku hancur. Semua yang telah kutahan selama ini, yang telah kubenarkan dan kumaafkan, semuanya retak seperti lapisan es yang tipis. Hari itu aku mengerti satu hal, aku harus mengakhiri sandiwara yang selama bertahun-tahun kusebut cinta ibu untuk anaknya ini, untuk selamanya. Ketika aku bangkit dari meja, Kamil dan Claudia tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Sebaliknya, mereka bersikap seolah-olah semua yang mereka lakukan sepenuhnya dapat dibenarkan. Aku menghabiskan sisa hari itu dalam keheningan, mengunci diri di kamarku. Hatiku perlahan-lahan mendapatkan kembali keseimbangan yang dingin. Goofy, jika kau di sini, aku ingin kau melihat ini. Bagaimana mereka akan membayar kekejaman mereka? Keesokan harinya, aku pulang dengan sebuah dokumen yang disiapkan dengan cermat, yang seolah-olah merupakan akta hibah rumah. Dengan senyum, aku menyerahkannya kepada Kamil. Semua sudah siap, kataku dengan suara tegas. Aku sudah menyiapkan hadiah untuk keluarga kecil kalian. Mata Kamil langsung berbinar. Ia merebut surat-surat itu dari tanganku seperti seseorang yang baru saja memenangkan lotre. Pada saat yang sama, Claudia turun, tertarik oleh suara itu. Wajahnya memancarkan kepuasan. Ia mencondongkan tubuh ke atas dokumen, menelusuri halaman-halamannya dengan cepat. Senyumnya perlahan melebar, hingga tiba-tiba sesuatu berkedut di tatapannya. Ia mengerutkan kening, seolah-olah merasakan sesuatu yang buruk. Ia duduk dengan santai di sofa, menyilangkan satu kaki di atas yang lain. Nada suaranya tiba-tiba menjadi sedingin es. Baiklah, jadi rumah ini sekarang milik kami. Kapan kau akan pindah? Aku pura-pura terkejut. Pindah? Tapi aku harus pergi kemana? Claudia mengangkat bahu, suaranya tanpa emosi sedikit pun. Itu bukan lagi masalah kami. Urus saja dirimu sendiri. Aku menatap Kamil, menampilkan ketidakberdayaan yang telah kulatih dengan saksama di mataku. Apakah aku benar-benar tidak punya tempat tujuan? Tidak bisakah aku tinggal sedikit lebih lama? Ia menunduk, menghindari tatapanku. Ada banyak apartemen sewaan di mana-mana. Kau akan menemukan sesuatu. Tapi aku belum bisa pergi.
Tidak sampai semuanya terikat dan diatur dengan baik. Aku memegang lengannya dengan lembut, berkata dengan suara pelan dan lirih, tapi aku merawat kalian dengan sangat baik. Aku memasak, membersihkan, aku tidak akan mengganggu kalian. Claudia tampak ragu, menghitung-hitung. Akhirnya, ia mengibaskan tangannya. Biarkan saja dia tinggal. Setidaknya dia ada gunanya. Kamil tidak protes. Terserah kau, tinggallah. Aku menunduk, menyembunyikan senyum yang ingin muncul di bibirku. Semakin mereka santai, semakin mudah untuk melihat sifat asli mereka. Sejujurnya, aku sudah lama memahami mereka. Sudah sejak persiapan pernikahan, ketika Kamil menguras habis uangku untuk memenuhi keinginan Claudia, pernikahan yang sangat mewah, mobil mewah, uang muka apartemen. Aku membayar semuanya. Dan sekali lagi aku di sini, di rumahku sendiri, dalam peran sebagai pelayan. Sejak saat itu, Claudia bahkan berhenti berpura-pura berterima kasih. Ambilkan aku air, bentaknya suatu hari, memukul meja dengan tangannya seolah memanggil pelayan. Serius, kau semakin buruk dalam melakukannya. Aku mengertakkan gigi, tersenyum dibuat-buat, dan memberinya air. Ia minum seteguk dan langsung memuntahkannya, memercikanku dalam prosesnya. Kau ingin membakarku? Aku dan bayinya. Kemarahan yang tumbuh di dalam diriku hampir menghancurkan penyamaranku, tetapi aku berhasil tetap tenang. Maaf, akan kuambilkan yang lain. Ia mendengus dan mengibaskan tangannya. Sudahlah. Pergi belanja dan buatkan sesuatu yang normal untuk makan malam. Aku mengangguk dan pergi. Tapi begitu pintu tertutup di belakangku, rencananya sudah siap. Aku pergi ke toko, memilih bahan-bahan dengan cermat. Ini bukan trik murahan, bukan makanan cepat saji atau makanan penutup yang manis. Terlalu jelas, terlalu mudah dihubungkan. Aku akan menyajikan sesuatu yang jauh lebih halus. Makanan yang menenangkan, berkalori tinggi, membuat ketagihan, penuh garam dan lemak. Kentang tumbuk dengan mentega, lasagna, sup labu dengan krim, daging olahan, saus kental. Semua yang mereka sukai, yang tampak seperti masakan rumahan, hangat, dan penuh kasih. Tetapi dengan setiap suapan, tubuh mereka akan melemah, pikiran mereka akan menjadi kabur, dan jantung mereka akan terbebani. Malam itu aku menyajikan pesta sungguhan untuk mereka. Kamil menyantap lasagna dan risotto seperti hewan lapar, mengunyah dengan nikmat. Bu, masakanmu lebih enak dari sebelumnya, gumamnya dengan mulut penuh. Claudia menyeruput sup labu kental, yang sengaja kubuat sangat berlemak. Ia tersenyum puas. Untung kau tinggal. Itu adalah langkah yang bagus. Makanlah sepuasnya, jawabku dengan manis, menyajikan porsi tambahan untuk mereka. Belakangan ini kalian terlihat sedikit lelah. Ini akan baik untuk kalian. Aku mengamati mereka makan dengan lahap, menahan senyum pahit. Mereka tidak menyadari apa-apa. Baik jebakan yang perlahan-lahan menutup, maupun kelelahan yang akan menimpa mereka kapan saja, maupun kabut yang akan menyelimuti pikiran mereka. Dan aku hanya terus memasak. Keesokan harinya dan hari berikutnya, aku melakukan hal yang sama. Makanan demi makanan. Semakin banyak mereka makan, semakin tenang perasaanku. Setiap suapan membawaku lebih dekat ke tujuanku.
Semuanya berjalan dengan sempurna, hingga suatu sore. Aku sedang membersihkan ruang tamu ketika, dari sudut mataku, aku melihat Kamil meninggalkan laptopnya terbuka di sofa. Layarnya masih menyala. Aku tidak ingin melihat, tetapi kata-kata di layar menarik perhatianku dan membuat darahku membeku. Bagaimana cara mengurus asuransi jiwa bernilai tinggi untuk anggota keluarga yang lebih tua, metode paling umum untuk menghilang tanpa saksi, bagaimana cara mengubah penerima manfaat dana perwalian setelah kematian. Aku hanya membaca beberapa baris, tetapi itu sudah cukup. Rasa dingin yang menusuk menjalari punggungku. Hidupku telah direduksi menjadi sejumlah angka di atas kertas, menjadi pembayaran potensial, menjadi sebuah target. Tanpa menunggu, aku mengambil mantelku dan langsung pergi ke kantor perusahaan asuransi. Di resepsionis, aku mencoba terdengar tenang. Selamat pagi, saya ingin memeriksa apakah ada seseorang yang telah mengambil polis atas nama saya. Petugas itu memasukkan data ke dalam komputer. Setelah beberapa saat, ia mengangguk. Ah, ya, Nyonya Helena, memang ada polis yang terdaftar atas nama Anda. Paket tertinggi yang memungkinkan. Rencana yang sangat mahal. Aku mengambil dokumen-dokumen itu dengan jari-jari gemetar. Aku tidak memerlukan bukti lagi. Aku tahu apa yang direncanakan Kamil dan Claudia. Bagi mereka, aku bukan keluarga. Aku adalah pembayaran, transfer, hadiah atas kesabaran mereka. Ketika aku kembali ke rumah, mereka sedang duduk di sofa, menonton televisi dengan santai. Kamil bangkit, seolah tidak terjadi apa-apa, dan mengambil tasku dengan kepura-puraan khawatir. Bu, pasti Anda lelah setelah begitu sibuk. Beristirahatlah. Ia selalu melakukan itu. Ia akan berperan sebagai anak yang perhatian ketika ia membutuhkan sesuatu. Aku duduk dengan tenang. Dan kenapa ada ide itu sekarang? Kamil menggaruk kepalanya, berpura-pura mengatakannya sambil lalu. Aku dan Claudia berpikir untuk pergi ke gunung besok. Untuk jalan-jalan, ganti suasana, menghirup udara segar. Claudia segera menyela, meletakkan tangannya di punggungku. Belakangan ini aku sedikit gugup, Helena. Maaf jika aku menyinggungmu. Kupikir kita semua butuh hari keluarga yang tenang dan bersama-sama. Aku hampir tertawa. Jika aku tidak tahu yang sebenarnya, mungkin aku bahkan akan mempercayai mereka. Sandiwara yang begitu indah. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Tentu, ayo kita pergi. Aku mengejutkan mereka. Claudia adalah yang pertama pulih, menepuk bahuku. Bagus. Siapkan ranselmu. Kita berangkat pagi-pagi. Aku tidak menjawab. Aku pergi ke kamarku, menutup pintu, dan duduk di tepi tempat tidur. Aku menatap ransel yang kosong. Tanganku perlahan mengepal. Aku sudah tahu apa yang mereka rencanakan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa rencanaku sudah lama disiapkan dan tidak akan berakhir seperti yang mereka bayangkan. Keesokan paginya, kami berangkat. Aku duduk diam di kursi penumpang mobil Kamil, memandangi pemandangan yang semakin liar dan tandus dari jendela. Semakin jauh kami dari kota, semakin sunyi perasaanku. Ketenangan yang tumbuh di dalam diriku terasa anehnya menakutkan. Mereka memilih sebuah cagar alam terpencil di perbatasan provinsi. Aku pernah mendengar tentang tempat itu. Setiap tahun seseorang menghilang di sana, seseorang jatuh dari tebing.
Rutenya curam dan bertanda buruk. Tempat itu telah mendapatkan reputasi sebagai tempat yang berbahaya. Kamil tahu persis apa yang ia lakukan dengan memilih tempat itu. Dan aku juga tahu. Aku tidak berilusi apapun. Kita sudah sampai, katanya, menghentikan mobil di kaki sebuah bukit. Aku turun. Meskipun matahari pagi bersinar, hawa dingin merasuk ke bawah jaketku. Claudia merangkul bahuku dengan antusiasme yang dibuat-buat. Helena, kau melamun. Ayolah, jangan merusak suasana. Aku membalas senyumnya. Kita datang untuk bersantai, kan? Kami mulai mendaki jalur yang curam. Langkah demi langkah, matahari naik semakin tinggi, hingga langit berubah menjadi keemasan. Akhirnya, kami berhenti di sebuah titik pemandangan tepat di bawah puncak. Duduklah, istirahat sejenak, usul Kamil, menunjuk ke sebuah batu besar. Ia merogoh ranselnya dan mengeluarkan sebuah botol. Minuman isotonik, ini akan membantumu pulih. Aku mengambil botol itu dan mengangguk dengan penuh terima kasih. Aku membawanya ke bibirku, tetapi tidak meminum setetes pun. Saat menurunkannya, dari sudut mataku aku melihat tatapan yang mereka tukarkan. Senyum puas di wajah mereka mengatakan segalanya. Sempurna. Aku mengeluarkan 2 batang coklat energi dari ranselku. Kalian juga harus makan sesuatu. Kita sudah mendaki cukup lama. Mereka mengambilnya tanpa ragu, merobek bungkusnya, dan mulai makan dengan lahap. Mereka begitu terburu-buru sehingga tidak menyadari goresan yang nyaris tak terlihat pada kertas aluminiumnya. Aku duduk dengan tenang di atas batu, berpura-pura beristirahat, dan tiba-tiba aku ambruk ke tanah tanpa tenaga. Aku mendengar tawa Claudia. Dia meminumnya. Terlalu mudah. Suara Kamil sedingin baja. Maaf, Bu, tapi aku sangat butuh uang itu. Mereka mulai menyeretku ke arah tebing. Pastinya mereka ingin mencari tempat di luar jalur agar tidak ada yang menemukan mayatnya. Aku menghitung dalam hati. 1, 2, 3. Tiba-tiba, aku mendengar 2 suara gedebuk. Tubuh mereka jatuh ke tanah seperti karung kentang. Aku membuka mata dan bangkit perlahan, membersihkan debu dari pakaianku. Mereka terbaring tak sadarkan diri berdampingan. Tidak, aku tidak meminum minuman mereka. Aku hanya berpura-pura. Triknya ada pada coklat batangan itu. Di dalamnya terkandung zat-zat khusus yang selama beberapa hari terakhir kutemukan di lemari mereka dan kusimpan dengan cermat. Hari ini aku hanya mengembalikan apa yang telah mereka siapkan untukku. Mereka pikir mereka akan menipuku. Naif sekali. Aku menatap mereka untuk terakhir kalinya, dengan dingin dan tanpa ampun, lalu menyampirkan ranselku di bahu dan mulai menuruni jalan setapak. Saat matahari mulai terbenam, suhu turun drastis. Di tempat seperti ini mudah tersesat, dan terkadang hewan liar mendekat. Jika mereka tidak kembali sebelum malam tiba, mungkin mereka akhirnya akan belajar apa artinya berjuang untuk bertahan hidup. Aku menuruni jalan setapak, bersenandung pelan. Aku hampir sampai di awal jalan setapak ketika tiba-tiba aku mendengar bisikan pelan, lemah, dan terputus-putus, "Tolong, tolong." Aku berhenti dan berbalik ke arah suara itu. Aku maju dengan hati-hati melewati semak-semak. Di sana, di antara rumput tinggi dan ranting-ranting, terbaring seorang pria. Kakinya jelas terluka, wajahnya pucat, dan matanya berkabut karena rasa sakit.
Bisakah Anda memanggil layanan darurat? Tanyanya dengan susah payah. Aku tidak ragu sedetik pun. Aku mengeluarkan telepon dan memanggil ambulans. Aku tinggal bersamanya sampai para medis tiba. Aku tidak banyak bicara, hanya menunggu, memegang tangannya saat ia meremas jari-jariku karena kesakitan. Di rumah sakit, aku duduk diam di kursi plastik. Ketika mereka membawanya ke ruang gawat darurat, tak lama kemudian seorang dokter keluar dan mengumumkan dia akan selamat. Luka-lukanya tidak mengancam jiwa. Ketika ia akhirnya sadar, aku mendengar namanya untuk pertama kali. "Terima kasih," bisiknya. "Nama saya Leonard Grabowski, saya adalah CEO dari Grabowski Group." Jantungku berdebar lebih kencang. Grabowski Group, perusahaan yang sama yang selama berbulan-bulan coba dihubungi oleh perusahaan Kamil tanpa hasil, dengan harapan mendapatkan investasi dan kontrak. Sungguh sebuah permainan takdir yang aneh. Takdir tidak melupakan saat yang tepat. Aku tidak menyebutkan sepatah kata pun bahwa aku mengenal nama itu, atau bahwa Kamil telah lama mencoba memanfaatkan kesuksesannya. Sebaliknya, aku tersenyum ramah. Saya hanya berada di tempat yang tepat. Tidak selalu harus berterima kasih untuk sesuatu yang memang harus dilakukan. Leonard menatapku dengan rasa terima kasih. Ia masih lemah, tetapi genggaman tangannya ternyata kuat. "Jika Anda membutuhkan sesuatu, apapun itu, tolong temui saya. Saya akan melakukan semua yang saya bisa." Aku tidak menjawab, hanya tersenyum sedikit dan menepuk tangannya. Ketika aku keluar dari ruangan, lorong sudah penuh dengan orang, asisten, direktur, kolega. Semua datang untuk menjenguknya. Meskipun ia terbaring di tempat tidur rumah sakit, ia masih memancarkan kekuatan tenang yang hanya dimiliki oleh mereka yang terbiasa memerintah. Aku mengamati pemandangan itu dari kejauhan dan, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sesuatu di dalam diriku terasa lega. Seolah-olah beban yang kubawa selama bertahun-tahun tiba-tiba tidak lagi terasa berat. Aku tidak tahu apakah Kamil dan Claudia sudah kembali dari pegunungan, tetapi aku tidak terburu-buru untuk memeriksanya. Aku ragu Kamil pernah berpikir bahwa ibunya yang sakit telah menjadi anggota klub gunung lokal selama bertahun-tahun, bahwa ia menguasai pertolongan pertama di medan berat, dan kondisi fisiknya lebih baik daripada banyak orang berusia 30 tahunan. Malam itu aku tidur nyenyak seperti bayi. Ketika aku bangun keesokan paginya, matahari menyinari bantal dengan lembut. Jam menunjukkan pukul 10. Aku mengambil telepon dan menelepon dengan nada panik yang dibuat-buat. "Selamat pagi, tolong, Anda harus membantu saya. Anak saya dan istrinya kemarin pergi mendaki ke cagar alam pegunungan. Mereka belum kembali. Saya khawatir sesuatu telah terjadi pada mereka. Tolong, temukan mereka." Operator itu langsung menjadi serius. "Jangan khawatir, kami sudah mengirim tim pencari." 5 jam kemudian, telepon berdering. "Kami telah menemukan mereka." Aku tidak terburu-buru. Aku pergi ke rumah sakit dengan tenang, tanpa tergesa-gesa. Ketika aku membuka pintu kamar mereka, aku melihat Kamil dan Claudia di tempat tidur mereka, pucat dan gemetar seperti sepasang kucing basah kuyup. Kamil mengangkat kepalanya. "Bu, di mana saja kau?" Aku mengerja polos dan menjawab dengan lembut, "Aku tidak tahu. Aku terbangun di rumah sakit." Aku menunjukkan pergelangan kakiku yang terkilir. "Dokter bilang ini hanya keseleo."
Claudia nyaris tidak bisa bernapas. Kami pingsan. Tidak masuk akal. Apakah kau? Aku memotongnya, mengangkat tangan dan berpura-pura merasakan sakit di mataku. Apa yang kau katakan? Mengapa aku melakukan hal seperti itu? Aku menyayangi kalian. Aku khawatir tentang kalian selama ini. Kamil mengerutkan kening, seolah-olah mencoba menyatukan kepingan-kepingan di kepalanya. Tetapi pada akhirnya ia hanya bergumam, tidak penting, dan menjatuhkan diri ke bantal dengan pasrah. Selama mereka di rumah sakit, Claudia pulih dengan cepat, setidaknya secara penampilan. Aku ingin makan lobster, katanya suatu hari. Dan besok aku ingin sup abalon. Aku harus makan dengan baik. Dulu aku akan menegurnya, mengatakan bahwa ia seharusnya makan makanan ringan. Sekarang, aku hanya tersenyum dan mengangguk. Aku menyiapkan semuanya persis seperti yang ia suka. Kaldu berlemak, saus berkalori tinggi, sup kental. Setiap hari, tanpa kecuali. Ia meminumnya dengan nikmat, dan aku mengamatinya dalam diam, tenang, dan penuh perhatian. Pada hari mereka diizinkan pulang, aku tahu bahwa saatnya telah tiba untuk babak terakhir dari sandiwara ini. Kamil kembali ke perusahaan dengan senyum dan harapan di matanya, tetapi di pintu masuk ia sudah dihentikan oleh keamanan. Mengapa saya tidak bisa masuk? Saya bekerja di sini. Petugas keamanan itu bahkan tidak mengangkat kepalanya. Datanya cocok. Anda telah dihapus dari sistem. Kamil membeku. Ia mulai mengirim pesan panik ke manajemen, tetapi jawabannya singkat dan kejam, Anda telah dipecat. Layanan Anda tidak lagi diperlukan. Ia pulang seperti dalam keadaan linglung. Ia duduk di sofa, dengan tatapan kosong. Aku menatapnya dengan acuh tak acuh. Hari yang berat? Kau terlihat lelah. Ia mengatupkan bibirnya dan tinjunya gemetar. Akhirnya, ia meledak. Apakah aku benar-benar tidak berguna? Mengapa mereka memecatku? Aku mendekat dan mengelus kepalanya. Jangan khawatir, aku punya uang, aku akan merawat kalian. Kau tidak boleh stres. Mungkin aku akan mengirim kalian berlibur ke suatu tempat. Kalian akan bersantai, memikirkan semuanya. Ia menatapku dengan terkejut. Secercah harapan muncul di matanya. Sebenarnya, mungkin itu bukan ide yang buruk. Claudia, tentu saja, langsung setuju. Liburan? Kedengarannya luar biasa. Kita pantas mendapatkannya. Dan begitulah aku memesankan mereka 7 hari di Thailand. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah hadiah terakhirku, babak terakhir dari rencanaku yang sunyi. Tepat setelah mendarat di Thailand, Kamil mengirimiku pesan, Bu, bisakah Ibu mentransfer sedikit uang lagi untuk pengeluaran? Segalanya sangat mahal di sini. Aku segera mentransfer dana, dan bahkan menambahkan sambil tersenyum, jika tidak cukup, beritahu aku. Kalimat sederhana itu memberi mereka perasaan benar-benar tanpa beban. Sejak saat itu, mereka tidak lagi ragu-ragu. Pengeluaran meningkat dari beberapa ribu menjadi puluhan ribu. Makan malam di restoran termahal, belanja di butik mewah, tur dengan pemandu, spa, pijat. Dan aku melakukan pembersihan besar-besaran. Aku menyewa perusahaan pindahan, mengemasi semua barang mereka, pakaian, kosmetik, pernak-pernik, bahkan kenang-kenangan, semua yang berbau mereka.
Barang-barang yang lebih berharga aku sumbangkan ke organisasi amal dan sisanya aku serahkan ke pusat bantuan sosial. Aku tidak meninggalkan apapun. Kemudian, aku mengganti kunci. Ketika mereka kembali, rumah mereka sudah tidak ada lagi. Tepat setelah mendarat, mereka menerima pesan dariku. Lampiran berisi faktur, daftar rinci semua pengeluaran perjalanan. Setiap sloti, setiap kwitansi. Semuanya atas satu nama, Kamil Domanski. Aku tidak membayar sepeser pun dari uangku. Aku menggunakan jalur kreditnya sendiri, yang sangat suka ia gunakan, hingga mencapai batasnya. Aku hanya membiarkan namanya menutupi semuanya. Sesaat kemudian, telepon berdering. Bu, apa-apaan ini? Tagihan apa ini? Kamil berada di ambang kegilaan. Aku menjawab dengan tenang, itu pengeluaranmu, Kamil. Kau yang akan membayarnya. Terjadi keheningan, setelah itu ia meledak. Aku anakmu. Kurasa wajar jika aku menggunakan uangmu, kan? Aku tertawa kecil. Apa kau benar-benar masih ingat bahwa aku ibumu? Kalau begitu, katakan padaku, pernahkah kau menatap mataku dan berkata, aku sayang ibu, jika kau tidak sedang butuh uang saat itu? Aku menutup telepon. Sejam kemudian bel pintu berbunyi, lalu terdengar gedoran kepalan tangan. Suara Kamil merobek kesunyian. Bu, buka, kau dengar aku. Suara Claudia dipenuhi amarah. Apakah ini caramu menyingkirkan anakmu sendiri? Ibu macam apa yang melakukan itu? Aku berjalan perlahan ke pintu dan membukanya sedikit agar aku bisa melihat mereka, tetapi tanpa membiarkan mereka masuk. Kamil segera mencoba masuk, tetapi aku menghalanginya dengan tubuhku. Apa yang kau lakukan? Ini rumah kami. Aku tersenyum dingin dan melemparkan sebuah map berisi dokumen ke wajahnya. Ayo, periksa baik-baik nama siapa yang tertera di akta kepemilikan. Ia membuka map itu dan menjadi pucat. Ini tidak mungkin. Claudia merebut dokumen itu dari tangannya, membolak-balik halaman. Jari-jarinya mulai gemetar. Masih atas namamu. Itu dokumen palsu. Aku mengangkat alis. Kalian begitu terburu-buru merayakannya sampai-sampai tidak menyadari kalimat terakhirnya untuk tujuan ilustrasi. Bukan merupakan kontrak yang mengikat secara hukum. Kamil tidak tahan lagi. Ia mendorongku dengan kasar. Kau ibuku. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Aku menjaga keseimbanganku. Kemudian aku mengeluarkan dokumen lain dari laci dan menyerahkannya padanya. Kau bukan anakku. Ia membeku. Darah menghilang dari wajahnya. Ini adalah hasil tes DNA. Ibu kandungmu adalah wanita yang menghancurkan pernikahanku. Ia melahirkanmu dan menghilang. Ayahmu diusir dari hidupku, tetapi aku menerimamu. Aku membesarkanmu, memberimu rumah, nama, dan pendidikan. Aku membayar utang-utangmu, membelikanmu apartemen. Aku memberimu sebuah keluarga. Aku tidak pernah punya anak lain. Aku memberimu segalanya. Dan kau? Apa yang telah kau berikan padaku? Kamil jatuh ke lantai, seolah-olah sesuatu di dalam dirinya telah hancur. Tidak, itu tidak benar. Kau bohong. Aku berjongkok di sampingnya dan menatap lurus ke matanya. Aku telah melakukan lebih dari yang seharusnya. Sekarang,
Kembalikan apa yang menjadi utangmu padaku dan menghilanglah. Aku berbalik ke arah Claudia. Dan mengenai minuman di pegunungan itu, aku bahkan tidak menyentuhnya. Kalianlah yang meminum racun kalian sendiri. Aku menutup pintu di belakang mereka. Di luar hanya terdengar isak tangis Kamil, suara yang dalam dan teredam dari seorang pria yang akhirnya terbangun, tetapi sudah terlambat. Dan aku berdiri di ambang kehidupanku yang baru, dan tidak sekalipun aku menoleh ke belakang.